Pemirsa Intens Investigasi, dunia hiburan kembali dihiasi kabar bahagia. Pedangdut yang dikenal dengan goyang itiknya Zaskia Gotik bersama sang suami Sirajuddin Mahmud resmi menyambut kelahiran anak ketiga mereka yang lahir pada Rabu 2 April 2025 kemarin. Lalu seperti apa kebahagiaan Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud setelah dikaruniai anak ketiga? Bagaimana perasaan Zaskia Gotik yang akhirnya memiliki anak laki-laki yang selama ini diidam-idamkannya? Seperti apa pula Zaskia yang mengungkapkan bagaimana proses persalinan anak ketiganya yang lahir secara normal hingga membagikan nama lengkap sang buah hati beserta maknanya? Di sisi lain, bagaimana dengan sahabat dekat Zaskia Gotik, Ratu Meta, yang turut merasakan kebahagiaan ini dan bahkan mengungkapkan sebuah fakta menarik bahwa sebelum hamil anak ketiga, Zaskia Gotik ternyata sempat mempertimbangkan untuk menjalani program bayi tabung demi mendapatkan anak laki-laki, namun akhirnya tak dilakukan. Dan bagaimana pula pada 2022 lalu, Zaskia Gotik juga sempat mengungkapkan mengenai perbedaan yang ia rasakan ketika saat itu tengah mengandung anak keduanya, di mana rasa mabuk yang ia derita membuat kepalanya seperti berputar, hingga membuatnya malas untuk bertemu dengan orang lain. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, pedangdut Zaskia Gotik dan sang suami Sirajuddin Mahmud resmi menyambut kelahiran anak ketiga mereka pada Rabu 2 April 2025 kemarin yang lahir di Rumah Sakit Bunda Jakarta. Kabar gembira ini pertama kali diumumkan langsung oleh Sirajuddin melalui unggahan Instagram Story di media sosialnya, di mana ia membagikan momen spesial tersebut dengan penuh kebanggaan dan syukur. Dalam unggahannya, Sirajuddin menuliskan, "Alhamdulillah telah lahir sempurna anak kami pada hari Rabu 2 April 2025 jam 08.36 waktu Indonesia Barat dengan proses persalinan normal. Jenis kelamin laki-laki, berat 3,7 kg, panjang 50 cm. Tak hanya mengabarkan kelahiran sang buah hati, Sirajuddin juga menunjukkan rasa bahagianya yang begitu besar. Dalam unggahan lainnya, ia memposting foto bayi laki-lakinya dengan wajah yang sengaja ditutupi emoji sambil menuliskan caption penuh makna. "Bentar lagi ada yang nemenin ke masjid," tulis Sirajuddin. Namun yang lebih menarik lagi, kabar bahagia ini juga turut dibagikan oleh dokter kandungan yang menangani persalinan Zaskia Gotik. Tak disangka sang dokter pun ikut memberikan kejutan. Ia membocorkan nama bayi laki-laki Zaskia yang ternyata diberi nama Afla, yang tentunya nama ini melengkapi kedua kakaknya, Arsila dan Alia. Sehingga kini trio kecil mereka dikenal sebagai Triple A. Triple A, Arsila, Alia, Afla. Pasti bangga, ungkap sang dokter. Dengan kelahiran putranya ini, kebahagiaan Zaskia Gotik terasa semakin lengkap. Tak sedikit rekan artis, sahabat, dan penggemar yang ikut berbahagia, serta membanjiri media sosial dengan doa dan ucapan selamat. Lalu bagaimana perasaan Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud setelah akhirnya dikaruniai anak laki-laki? Seperti apa kebahagiaan pasangan ini dalam menyambut sang buah hati? Selamat ya untuk lewat dulu putranya. Anaknya cowok, beratnya 3,7, panjangnya 50 dan sehat semuanya. Kondisi sekarang alhamdulillah berkat Tuhannya, kakak-kakak semua ya kan. Beliau, ibu dan anak sehat. Tapi kan masih ada tambahan lagi, dari tunggu dokter lagi diperiksa lagi ya. Ya, memiliki anak laki-laki adalah impian bagi banyak pasangan suami istri.
Dan kini Zaskia Gotik dan Sirajudin Mahmud merasakan kebahagiaan setelah kelahiran anak ketiga mereka, seorang putra yang telah lama mereka idam-idamkan. Lalu bagaimana perasaan Zaskia Gotik dan juga Sirajudin Mahmud? Akhirnya di kehidupan rumah tangganya telah memiliki anak laki-laki yang selama ini mereka idam-idamkan. Bahagia banget, bahagia banget. Perjuangan lahir normal. Perjuangan lahir normal. Bahagia apa teh? Udah, kabar. Bang Seni. Woi, naik gua anjing. Ntar dulu, Ntar dulu. Maaf dulu dong. Perjuangannya gimana? Melahirin normal gimana? Sirajudin mau menjadi siapa, Bang? Tutup. Di tengah kebahagiaan Zaskia Gotik dan Sirajudin Mahmud atas kelahiran anak ketiga mereka, bagaimana dengan sahabat dekatnya Ratu Meta yang turut merasakan kebahagiaan ini dan bahkan mengungkapkan sebuah fakta menarik bahwa sebelum hamil anak ketiga, Zaskia Gotik ternyata sempat mempertimbangkan untuk menjalani program bayi tabung demi mendapatkan anak laki-laki, namun akhirnya tak dilakukan. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa Intens Investigasi, tentunya tak hanya keluarga dan juga para penggemarnya, sahabat dekat Zaskia Gotik yakni Ratu Meta juga turut merasakan kebahagiaan atas kelahiran anak ketiga Zaskia Gotik ini. Dalam perbincangan dengan media kemarin, Ratu Meta mengaku sangat senang karena sahabatnya kini kembali diberi anugerah seorang anak. Saat bertemu dengan Zaskia Gotik sebelum mudik Lebaran, Ratu Meta juga mengungkapkan mengenai Zaskia Gotik yang sempat membocorkan perkiraan hari lahir HPL sang bayi, yakni antara tanggal 2 atau 3 April 2025. Namun kejutan datang lebih cepat, di mana si kecil rupanya memilih hadir lebih awal, tepat pada 2 April 2025 kemarin. Tak hanya itu, Ratu Meta juga membenarkan bahwa sahabatnya melahirkan secara normal, yang tentunya menjadi sebuah pengalaman luar biasa yang membuat Zaskia semakin bahagia sebagai seorang ibu. Alhamdulillah senang, turut senang dan bahagia karena sahabat saya Zaskia Gotik sudah mempunyai momongan lagi anak yang ketiga dari yang 4 ya. Anak yang 3 yang bernama Pangeran Afra Zaidan. Semoga membawa berkah rezeki untuk kedua orang tuanya sesuai dengan namanya ya, Pangeran. Saya juga Masya Allah, saya kaget pas namanya siapa? Pangeran, Masya Allah gitu kan. Ya mudah-mudahan bawa rezeki, bawa berkah lah untuk kedua orang tuanya, menjadi anak soleh, menjadi anak berbakti, jadi anak pinter. Dapat kabar tadi pagi. Dapat kabar dari pagi, terus saya udah ucapin juga. Sebelum saya mudik, saya datang dulu ke rumahnya Zaskia kan. Kapan lahir? Insya Allah HPL-nya tanggal 2 atau tanggal 3. Katanya ternyata lebih maju sekarang tanggal 2 gitu kan. Lancar semuanya. Pas dengar tadi pagi udah lahiran, lancar semuanya. Dari Zaskia-nya juga katanya lancar. Karena kan biasa Zaskia nggak sesar ya, normal. Tak hanya soal waktu kelahiran, Ratu Meta juga mengungkapkan bahwa bayi laki-laki Zaskia lahir dengan kondisi sangat luar biasa, dengan berat badan 3,7 kg dan panjang 50 cm, si kecil tumbuh sehat dan sempurna. Yang lebih mengharukan, Ratu Meta membocorkan bahwa sebelum kehamilan ini, Zaskia Gotik sempat mempertimbangkan program bayi tabung demi mendapatkan anak laki-laki. Namun rencana Tuhan berkata lain. Zaskia justru mendapatkan anak laki-laki secara alami tanpa adanya program bayi tabung. Terus anaknya juga berat badannya juga normal, 3,7, tinggi badannya juga 50, luar biasa tinggi ya.
Terus namanya juga bagus, bahagia banget ya. Sebelumnya tuh dia tuh kayak masih nggak percaya, katanya ya Allah ya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah aku dikasihnya cowok. Yang tadinya aku mau bayi tabung anak cowok, ternyata dapet juga nih cowok gitu. Jadi nggak penasaran lagi gitu. Ya, udah lama sampai sempet mau bayi tabung tuh Mbak, sempet bayi tabung. Terus dan dia juga memang tidak boleh diperbolehkan sama suaminya untuk KB ya sesuai pencapaian suaminya ya. Alhamdulillah dikasih rezeki lagi karena kan dari dua keluarga tersebut punya anak-anak keturunannya banyak gitu kan. Dari ibunya Saskia juga banyak, dari ibunya Sirajudin juga banyak. Jadi tidak ya harus punya 2 atau 3 gitu. Udah aja senormalnya dikasih rezeki sama Allah, mau 7 mau 10 juga kayaknya ajar terus ya. 4 ya. Pertama Akila anak sambung, alhamdulillah tuh deket banget. Akila anak sambung. Kedua Arsila, ketiga Alia, anak keempat ini Pangeran Afray Zaidan. Nah tuh jadi 4, pokoknya rezekinya dari 4 harus lebih banyak dari yang sebelumnya, insya Allah sih ya. Ayang aku Saskia Gotik, pokoknya selamat untuk Bang Sirajudin juga. Abang selamat ya untuk anak yang keempat ya. Anak yang keempat, mudah-mudahan Pangeran Afray Zaidan itu bisa membawa rezeki, membawa berkah untuk kedua orang tuanya, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti, dan penyemangat untuk kedua orang tuanya. Selamat sekali lagi ya. Lantas seperti apa juga pada 2022 lalu, Saskia Gotik juga sempat mengungkapkan mengenai perbedaan yang ia rasakan ketika saat itu tengah mengandung anak keduanya, di mana rasa mabuk yang ia derita membuat kepalanya seperti berputar hingga membuatnya malas untuk bertemu dengan orang lain. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di sisi lain, tepatnya pada 2022 lalu, Saskia Gotik juga sempat mengungkapkan mengenai perbedaan yang ia rasakan ketika saat itu tengah mengandung anak keduanya. Ya, Gotik mengaku merasakan banyak perbedaan dibandingkan dengan saat ia mengandung anak pertamanya. Jika pada kehamilan anak pertama hanya sebatas mabuk biasa, maka pada kehamilan anak kedua rasa mabuk yang ia derita membuat kepalanya seperti berputar, juga membuatnya malas bertemu dengan orang lain. Gotik menduga itu efek dari COVID-19 yang ia derita sehari setelah ia dinyatakan positif hamil melalui tes pack. Selain itu, Gotik juga didera rasa pusing pada kepala selama 3 bulan hingga membuat nafsu makannya berkurang. Kondisi tersebut membuat stamina Gotik kala itu sempat drop hingga ia memutuskan untuk istirahat total. Tapi memasuki bulan keempat usia kandungannya, fase tersebut hilang dan Gotik sudah bisa menikmati setiap makanan yang ia cicipi dan staminanya pun kembali pulih. Perbedaannya apa ya? Mungkin lebih ke mabok ya. Maboknya kalau sekarang tuh lebih, kemarin tuh lebih luar biasa. Aku ketemu orang aja males, nggak mau aku ketemu orang. Keluar aja aku males gitu loh. Terus pusing dan dibarengi dengan pusing yang sangat luar biasa banget. Karena memang kebetulan aku nggak tahu ya itu efek dari aku kena COVID kan. Jadi pas aku tes pack dia positif, terus aku langsung COVID. Nah pas 2 hari aku positif COVID, itu pusingnya luar biasa. Nggak tahu itu memang bawaan dari hamil kah atau memang dari si COVID itu gitu loh. Tapi alhamdulillah pas 3 bulan kemarin pusingnya tuh udah hilang gitu. Dan sekarang makan sih udah oke lah, udah better lah gitu. Kalau manggung off air ya bukannya gimana ya, bukannya nolak rezeki gitu. Maksudnya kalau kemarin sebenarnya aku masih ada jadwal stripping
di salah satu acara, salah satu TV lah. Cuma itu pas aku dapat positif aku hamil, aku maboknya parah banget. Intinya aku nggak bisa kerja aja. Kalau hamil Arsila tuh aku masih bisa kerja. Aku ada syuting pas bulan puasa tuh. Pas bulan puasa aku masih hamil pertama juga, bulan-bulan pertama kedua lah gitu. Itu masih bisa kerja, tapi kalau yang sekarang ini kemarin tuh bener-bener nggak bisa karena pusingnya tuh luar biasa, muter gitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, kami segenap redaksi Intens Investigasi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.